106009 dari kelas Tadris Biologi 3A. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktikum dengan judul Mamalia. Adapun objek pengamatan kita yaitu berupa tupai. Mata kuliah struktur hewan diampu oleh Ibunda Roza Helmita MSI didampingi oleh asisten dosen Uda Marzuki, Uni Rini Putri Ningsi, dan Uni Yulia Lestari. Berikut langkah kerja pada praktikum kita. Selamat menyaksikan. Mengamati morfologi dari mamalia. Objek pengamatan kita berupa tupai. Di sini untuk bagian tubuh tupai kita dapat melihat terdiri atas kepala, badan, rangka apendikular, dan juga ekor. Untuk bagian kepala pada tupai terdiri dari mulut, hidung, dua mata, telinga. Seperti yang kita ketahui, ciri-ciri yang membedakan antara mamalia dengan kelas lainnya yaitu mamalia memiliki daun telinga dan juga puting susu. Pada pengamatan mamalia kita dapat melihat puting susunya. Ini adalah puting susu yang dimiliki oleh mamalia dan juga ini adalah bagian anusnya. Sedangkan untuk rangka dari mamalia berupa rangka apendikular terdiri atas lengan. Adapun sistem integumen yang dimiliki oleh mamalia berupa lapisan kulit dan juga bulu. Pada bagian dorsalnya, kulit tubuh mamalia dilindungi oleh bulu, sedangkan pada bagian ventralnya atau bagian perut, bulunya tipis sehingga sistem integumennya lebih dominan kulit. Sedangkan untuk bagian tangannya itu memiliki jari-jari yang tersusun atas zat kitin, seperti dilihat di video ini. Selain itu, mamalia juga pada bagian mulutnya, mamalia memiliki gigi atau berupa taring dan juga lidah. Untuk bagian sistem pencernaan maupun anatomi, untuk bagian morfologi dari mamalia ini yaitu hampir sama dengan manusia karena kita dari kelas yang sama yaitu kelas mamalia. Demikian penjelasan mengenai morfologinya, langsung saja kita amati anatomi dari mamalia berikut ini. Tupai termasuk ke dalam kingdom Animalia dari filum Chordata dengan kelas Mamalia. Adapun famili dari tupai ini yaitu dari famili Tupaidae. Ciri utama dari tupai yaitu memiliki ekor yang panjang dan berumbai sehingga hampir sama panjang dengan ukuran badannya. Adapun fungsi dari ekor yaitu berfungsi sebagai alat keseimbangan dan kemudi untuk memudahkan tupai melompat dari satu pohon ke pohon lainnya. Adapun jarak lompatan dari tupai ini dapat mencapai sekitar 4 meter. Tupai ini berkerabat dekat dengan jenis bajing sehingga dia dapat melompat jauh. Adapun pada saat melompat, kaki depan dan kaki belakang direnggangkan dan melayang sehingga ekornya dipipihkan. Tupai ini dapat jatuh dari ketinggian 9 meter dan dengan mendarat mulus dengan keempat kakinya.
Sistem ekskresi yang dimiliki oleh mamalia terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kulit yang mengeluarkan keringat. Yang kedua adanya paru-paru yang mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Selanjutnya ada hati yang mengeluarkan cairan empedu, dan juga ada ginjal sebagai organ ekskresi utama pada mamalia. Ginjal yang dimiliki oleh mamalia berupa sepasang ginjal metanefros yang berbentuk seperti biji kacang hijau. Ruang median ini disebut dengan pelvis renalis yang berhubungan dengan kantong kemih melalui ureter. Tidak seperti hewan vertebrata lainnya yang memiliki kloaka, mamalia memiliki saluran yang terpisah. Saluran ini berhubungan dengan saluran pembuangan sisa pencernaan melalui anus, urin melalui uretra, dan saluran reproduksi melalui vagina dan pelvis. Adapun sistem koordinasi yang dimiliki oleh mamalia memiliki tingkat perkembangan yang lebih tinggi daripada kelas vertebrata lainnya. Cerebrum berukuran lebih besar jika dibandingkan dengan keseluruhan bagian otak. Cerebellum juga berukuran lebih besar dengan memiliki 2 buah lobus lateral, 4 buah lobus opticus yang setiap bagian lateralnya dibagi oleh alur transversal menjadi lobus anterior dan posterior. Otak atau cephalon terdiri dari beberapa bagian yang hampir sama dengan vertebrata lainnya, yaitu terdiri atas procephalon, lobus opticus, cerebellum, dan medulla oblongata. Sistem sirkulasi atau peredaran darah yang dimiliki oleh mamalia yaitu terdiri atas jantung. Jantung ini memiliki 4 bilik, yaitu terdiri atas 2 atrium dan 2 ventrikel yang terpisah secara sempurna. Adapun sistem sirkulasi ataupun peredaran darah yang terjadi berupa sistem sirkulasi ganda dengan sirkuit sistemik dan juga pulmoner. Untuk sistem pencernaan dari kelas mamalia terdiri atas kelenjar pencernaan dan sistem pencernaan. Adapun sistem pencernaannya dimulai dari mulut, kerongkongan, melewati ventriculus atau lambung menuju usus halus yang terdiri atas duodenum, ileum, dan jejunum. Kemudian berlanjut menuju usus besar, menuju rektum, dan berakhir di anus. Sedangkan untuk kelenjar pencernaannya terdiri atas 4 pasang kelenjar ludah, terdiri atas kantung empedu dengan saluran empedu, dan juga adanya pankreas yang dilengkapi dengan saluran getah pankreas. Ini adalah ginjalnya tipe mesonefros, 2 ginjal. Sama ginjal kayak awak, tapi kadang punya awak lain. Ini adalah lambung. Nama MRFos. Dia jadi dokter. Sama lambungnya kayak lambung awak, guys. Itu mana yang mengolah makanan lu, Kak? Pertama kan dia masuk melalui mulut, lalu ke kerongkongan. Mana hatinya? Hati gua. Enggak, tuh jantung tuh. Kepala. Hati gua, Kak, bawah kok. Kok. Nah. Itu langsung. Ini adalah usus halus. Ini disebut dengan duodenum. Jejunum. Ini disebut dengan jejunum. Ileum, jejunum, dan duodenum. Ini adalah usus besar karena sudah ada rangka yang dimiliki oleh mamalia. Dapat kita lihat di sini adalah tulang rusuknya. Itu tupai. Tulang rusuk mamalia itu terdiri atas 12 pasang tulang rusuk sejati, 7 pasang tulang rusuk sejati, 5 pasang tulang rusuk melayang, dan 5 pasang tulang rusuk palsu. Di sini dapat diamati adalah 2 pasang tulang rusuk melayangnya. Ini adalah tulang belakang, sumsum tulang belakang. Ini tulang rusuk. Ini adalah rangkanya, yaitu rangka apendikuler berupa lengan yang memiliki 5 jari. Di sini mamalia memiliki kuku yang terbuat dari zat kitin. Ini adalah rangka
muskular bawahnya. Hasil pengamatan kita mengenai mamalia, yaitu dengan objek kita berupa spesies tupai. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa